Salam dan selamat pagi kepada anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, junjungan agung kami dan persekutuan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, tibalah masanya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau membuka setiap mata rohani, hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami terfokus kepada mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini diambil daripada 1 Samuel pasal 17 ayat 12 hingga 22. Tema besar yang telah disediakan pusat sepanjang bulan Februari ini adalah kepatuhan, dan subtemanya adalah patuh kepada orang tua. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang telah disediakan. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 hingga 22, begini bunyi firman Tuhan. Daud adalah anak seorang di Efrata dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua Abinab, dan anak yang ketiga ialah Saima. Daudlah yang bongsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekati pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini sefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawa pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentera. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Begitulah tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini ada 3 perkara yang dapat kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu tidak bersungut. Nah, di dalam perikop ini kita tidak menemukan Daud bersungut-sungut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bahkan dia tenang dan siap sedia melakukan perintah orang tuanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah reaksi kita jika kita diminta atau diperintahkan oleh orang tua kita untuk melakukan tugas di suatu tempat yang tidak selamat, seperti tempat yang dialami oleh Daud?
Mungkin ada yang bersungut-sungut memikirkan keselamatan sendiri. Bahkan ada yang memberontak sehingga sanggup mengeluarkan kata-kata yang mengguriskan hati orang tua. Tetapi bagi Daud, dia tidak bersungut-sungut atau membantah perintah apapun perintah orang tuanya. Karena ia tahu bahwa perintah orang tuanya itu mempunyai tujuan yang baik dan tidak ada kerugian kalau dia patuh kepada orang tuanya. Bahkan dia menjadi contoh dan tauladan tentang kepatuhan kepada orang tuanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita masa kini, tindakan kita untuk tidak bersungut-sungut dan tidak membantah kepada perintah ataupun permintaan orang tua kita adalah sebahagian daripada cara kita menghargai pengorbanan orang tua kita. Begitulah juga kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Adakah kita bersungut-sungut apabila kita diberi tugas di dalam pelayanan? Sebagai orang percaya, Tuhan Yesus adalah contoh dan tauladan kita tentang kepatuhannya kepada Bapa di sorga. Dia tidak bersungut-sungut di saat dia ditangkap, disalib, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yang kedua, saudara, adalah senantiasa bersedia. Dalam ayat 20 menjelaskan kepada kita bahwa pagi-pagi Daud bangun lalu berkemas. Ini menunjukkan bahwa Daud telah mempersiapkan dirinya untuk mematuhi perintah orang tuanya. Daud telah mengatur masanya dengan baik, semata-mata untuk mematuhi perintah orang tuanya dengan bangun awal supaya ia sampai ke perkemahan sebelum waktu orang Israel berangkat ke medan pertempuran. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita menerima arahan ataupun perintah daripada orang tua kita, apakah yang kita lakukan? Apakah kita senantiasa bersedia semata-mata untuk mematuhi perintah orang tua kita, atau memandang perintah orang tua kita itu tidak penting dan menyusahkan? Saudara, sebagai anak kita harus memandang serius perintah orang tua dan menganggap itu sangat penting untuk kita patuhi. Justru itu, kita haruslah senantiasa bersiap sedia untuk melakukannya, sebab sebagai satu cara kita menghormati mereka. Sebagai orang yang percaya, kita harus ingat bahwa kita patuh kepada orang tua kita bukan hanya sebagai sesuatu kehidupan yang menggambarkan bahwa kita mempunyai moral yang baik saja, tetapi yang lebih utama adalah karena kita mau meresponi perintah Tuhan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu senantiasa sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan diberikan kepadamu." Saudara, di dalam pelayanan, apakah kita senantiasa bersiap sedia untuk menerima dan mematuhi serta menghormati kepimpinan gereja kita kalau kita diberi tanggung jawab di dalam pelayanan? Jelas, saudara, bahwa bila kita patuh kepada orang tua secara langsung, kita patuh kepada Tuhan, dan kita hidup sejahtera dan panjang umur, dan kebenaran ini akan berlaku seturut kehendak Tuhan. Dan firman ini merupakan sebahagian daripada 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, yang wajib dilakukan dan dipraktikkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, memerlukan pengorbanan. Saudara, dalam perikop ini, Daud telah berusaha untuk mematuhi perintah orang tuanya dan rela mengorbankan masa dan tenaganya untuk membawa barang-barang yang dikirim oleh orang tuanya untuk abang-abangnya di medan pertempuran.
sehingga ia berlari-lari ke tempat barisan untuk bertanyakan kepada abang-abangnya apakah mereka selamat yang berada di dalam pertempuran dengan Filistin, tanpa rasa takut dan gentar, semata-mata menyempurnakan perintah orang tuanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita berada di dalam posisi Daud ketika itu, apakah kita akan bertemu dengan abang-abangnya atau memilih untuk melarikan diri demi keselamatan kita? Saya pikir banyak yang berusaha melepaskan tanggung jawab yang diberikan demi keselamatan diri sendiri. Tetapi bagi pribadi yang sudah melakukan seperti Daud, teruskanlah melakukan kepada orang tua Anda dan kepada orang lain yang lebih tua daripada Anda. Begitulah juga dalam pelayanan kita. Sebagai hamba Tuhan, adakah kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan apabila kita menghadapi masalah dalam pelayanan ataupun perselisihan pendapat? Marilah kita mencontohi Daud yang tidak takut dan gentar berlari ke tempat pertempuran untuk mematuhi perintah orang tuanya, yaitu membawa pulang suatu tanda dari abang-abangnya bahwa mereka selamat. Karena iman, dia tahu bahwa Tuhan senantiasa beserta dan melindungi dia. Begitulah juga di dalam pelayanan kita. Sebagai pelayan Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan secara total dan mengimaninya bahwa Tuhan pasti memberi petunjuk bagaimana kita menghadapi masalah dalam pelayanan dan jalan keluar untuk mengatasinya. Perkara seperti ini bukan sekadar mau menenangkan hati orang tua, tetapi menenangkan hati Tuhan, karena Allah yang mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, firman Tuhan ini harus dan wajib dipraktikkan dalam pribadi dan keluarga kita. Bagi orang-orang yang masih gagal melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengambil satu tindakan yang bijak dan tepat, yaitu mematuhi perintah orang tua kita. Ini adalah perintah daripada Tuhan demi kemuliaan namanya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, tema kepatuhan dan subtema patuh kepada orang tua ini tidak akan menjadi kenyataan dalam pribadi dan keluarga serta dalam pelayanan kita kalau kita hanya menerima dan mendengarnya tetapi tidak mempraktikkan, melakukan bermula daripada pribadi, keluarga, dan pelayanan. Kita memerlukan pertolongan ataupun pimpinan Roh Kudus untuk merealisasikan kepatuhan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 3 mengatakan, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Nah, firman Tuhan ini memperingatkan kita bahwa tanpa penyertaan Tuhan segala usaha kita adalah sia-sia. Dalam Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda dan keluarga. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Engkau senantiasa memperingatkan kami ya Tuhan, supaya sebagai orang yang sudah percaya kepada Engkau, kami harus menghormati dan mentaati orang tua kami. Bapa di surga, bukalah setiap mata rohani, hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami terima, tetapi kami praktikkan di dalam kehidupan kami, di dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa,
Semua ini kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Amin.